Hai guys, kembali lagi di iGarden. Kali ini saya akan berbagi tips tentang media tanam yang saya pakai di tabu lampot stroberi saya ya. Soalnya kemarin di YouTube atau di Facebook banyak yang nanya media tanamnya apa saja yang saya pakai. Untuk itu tonton videonya sampai habis ya guys. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel YouTube yang saya buat baru 1 bulanan ya, jadi subscribernya baru sedikit. Karena di sini saya akan membagikan tips pengalaman saya bertani selama hampir 15 tahun ya. Jadi akan sangat banyak sekali video tips-tips bertani hemat yang akan saya bagikan. Soalnya di sini saya akan berbagi tips cara bertani hemat ya, tanpa memerlukan modal yang besar. Kalau memakai modal besar kan tidak semua orang bisa. Jadi intinya dengan modal yang kecil seperti saya di belakang ini, stroberi, potnya ada yang saya buat dari peti, ada yang dari ember bekas ya, ini di belakang saya ember bekas. Nah, jadi modalnya nggak banyak ya, jadi dari memanfaatkan sampah. Kalau ember bekas saya belinya dari pemulung ya, jadi dapatnya murah, terus juga bisa membantu pemulung. Nah seperti itu, jadi tidak perlu memakai modal yang besar. Kalau seperti hidroponik bagi saya modal awalnya ya memang cukup besar. Kalau ada bahan-bahan yang tanpa biaya atau modal sedikit, kenapa kita tidak memakai yang modal sedikit ya, agar risiko rugi atau risiko kegagalan jadi kecil. Nah stroberi yang saya tanam dari memanfaatkan barang bekas juga buahnya nggak kalah bagus dari yang pakai hidroponik ya. Apalagi yang pakai rumah kaca kan modalnya banyak sekali. Nah ini stroberi yang di pekarangan rumah saya ya guys, daunnya subur ya. Itu udah kemarin banyak yang nanya kok bisa daunnya subur. Nah nanti saya akan jelaskan apa itu media tanamnya. Untuk itu jangan lupa simak videonya sampai tuntas ya. Ini cukup subur ini. Kalau di sini sih merawatnya agak lebih gampang ya. Bunga atau buah yang kecil-kecilnya dipangkas ya, biar buah yang lain jadi lebih besar. Jadi walaupun buahnya sedikit, yang penting besar-besar ya. Karena buah yang besar itu rasanya manis. Kalau yang kecil kadang asam dan nggak enak ya. Tapi untuk jus bisa kalau yang kecil-kecil. Ya, tapi usahakan kita tanamannya subur, jadi pohonnya lebih awet ya, bisa hidup lebih lama. Daunnya cukup subur. Nah inilah media tanam yang saya pakai untuk menanam stroberi di pot saya ya. Ini ada yang di ember hijau, ini ada kotoran sapi, kotoran ayam, ini bukan kotoran sapi, kotoran ayam. Itu di ember yang jelek itu ada rumput ya. Jadi rumput-rumput yang ada di sekitar pohon stroberi itu kita cabut, nanti kita tampung ya di ember, di kayak ini. Diamin lah sampai sampai busuk ya, seminggu udah busuk. Itu daun stroberi yang udah tua itu kita pangkas atau kita potong, taruh juga di ember seperti ini. Jadi disimpan seperti ini. Ini ada gunanya ya, nggak usah dibuang. Nah, itu yang di tanah, yang di ember putih itu tanah biasa ya, tanah tanpa campuran. Nah campurannya seperti apa? Ya ini dah akan saya berikan tipsnya. Untuk itu ingat ya, tonton videonya sampai habis. Jadi ini yang saya pakai ya, tanpa kimia. Ini semuanya dari dari non kimia ya. Dari rumput, dari daun-daun stroberi, dan dari kotoran ayam. Kalau teman-teman juga melihara, nggak mesti kotoran ayam ya. Kalau punya dari kotoran sapi, kucing, kucing macan atau apa, yang gajah mungkin dipelihara, bisa pakai. Anjing juga bisa ya. Nanti ditampung pakai ember, terus diuruk pakai tanah ya, biar nggak bau umpamanya. Seperti itu. Bisa, nggak mesti kotoran ayam ya. Tapi yang paling keras ini kotoran ayam. Nah seperti ini, embernya kita lubangi dulu.
lubangnya agak besar ya, biar sirkulasi airnya bagus. Apalagi nanti kalau musim hujan, kalau embernya lubangnya terlalu kecil, akan merendam pohon stroberi. Itu bisa membuat pohonnya jadi rusak ya. Walaupun nggak mati tapi rusak. Dan rusak juga dia jadinya nggak terlalu berbuah ya. Jadi kita percuma nanti percuma berkebun seperti itu, nggak ada hasilnya. Ini sudah dilubangi, hati-hati juga biar nggak kena tangan. Nah, sudah lubang seperti ini. Nah, langkah-langkahnya sekarang, masukkan rumput ini, rumput rumput itu udah rumput liar itu yang udah busuk itu. Ini juga sebagai di bawahnya sebagai dasar biar kotoran ayam nggak keluar ya waktu di potnya mau dipindah. Kenapa mesti rumput? Yang lain juga boleh. Ini kebetulan saya kan punya rumput yang nggak terpakai, jadi daripada nggak terpakai atau dibuang, mending kita jadikan kompos. Nah, sekarang kita masukkan kotoran ayam tanpa dicampur ya, ini bagian bawah, karena ini potnya besar ya. Jadi yang bagian bawah itu akar nggak mungkin kena ya. Walaupun kena dia lambat. Ini sebagai cadangan nutrisi ya, nggak dicampur. Nah, sudah seperti ini. Kita masukkan daun stroberi yang itu ya, yang kita pangkas itu, yang udah dibuang itu, daripada dibuang ditaruh di sini. Jadi ada fungsinya, daunnya itu nggak terbuang ya, atau nggak jadi sampah. Kita tampung aja mungkin teman-teman punya tong sampah khusus organik seperti itulah. Nah, sekarang diurut pakai tanah biasa ya, nggak ada campurannya. Kenapa seperti ini? Ini sebagai cadangan ya nanti ya, karena potnya besar. Nah, untuk yang di atas ini baru kita pakai campuran. Di atasnya ini kita pakai nanti habis ini isi tanah lebih sedikit. Yang di bawah itu cadangan. Nah, ini kita pakai pot untuk mencampur ya, antara kotoran ayam tadi dengan tanah biasa gitu. Campurannya, kotoran ayamnya satu centong dicampur dengan 4 centong tanah, jadi 1:4. Karena kotoran ayam ini sangat keras ya. Kalau kotoran sapi mungkin 1:2 bisa, tanahnya 2, kotoran sapinya 1. Kalau kotoran ayam itu keras, jadi saya pakai 1:4. Nah, ada yang nanya kenapa tidak semua dicampur 1:4 sampai bawah. Itu bisa, tapi itu tanahnya kan langsung kalau dicampur langsung berfermentasi ya, jadi langsung bersamaan nanti akan nutrisinya akan habis. Kalau seperti tadi yang di bawah pakai yang tanpa campuran itu kan itu nanti akan membusuk sedikit demi sedikit. Nanti cacing tanah akan membawanya dari bawah sampai ke atas, jadi tanah suburnya lama jadinya. Kalau kita langsung campur yang 1:4 itu langsung diserap oleh stroberinya dalam waktu 3 bulan, nutrisinya udah habis. Kalau pakai sistem seperti ini udah yang di bawah udah kayak reaktor ya, yang di atasnya diserap, nanti yang di bawah akan membusuk sedikit demi sedikit, kayak seperti daun stroberi atau rumput itu akan membusuk. Nah, yang sekarang kan dia belum membusuk. Sekarang kita tanam ini, yang di atasnya akar akan menyerap nutrisi yang di atasnya. Yang di bawahnya sebulan lagi baru busuk. Nah, sebulan lagi berarti ada nutrisi lagi. Jadi bisa bertahan lebih lama kesuburan tanahnya. Sekarang ini kita tanam di atasnya ya. Bibitnya. Ini di pot seperti ini kita kasih 3 ya. Saya kasih 3. Ya, bagi saya untuk seukuran ini pasnya 3 ya. Kalau potnya lebih besar bisa kasih lebih. Kalau terlalu banyak berdesakan nanti juga tidak bagus ya. Ini 3 kita isi 3 ini, nanti setiap pohon itu berkembang terus dia. Kalau tanpa dipangkas pasti berkembang terus. Dalam waktu 3 bulan bisa satu pohon bisa jadi 10 ya. Apalagi yang tumbuh sulur atau gimana. Nah, ini 3 bagi saya 3 udah cukup. Sudah jadi sudah rimbun nanti kalau 3. Nah, di tengah-tengah ini kita kasih dari
pipa paralon besar ya. Nah, jadi satu ember ini bisa ada 4 pohon dengan sirkulasi yang bagus ya. Ini semuanya dapat sinar matahari. Nah, untuk menyiramnya ini siram dari atas semuanya kena ya. Di atas ini kita siram, otomatis yang bawahnya dapat. Jadi akarnya tidak berdesakan di sini dan ya lebih gampang merawatnya. Ya, terus sinar matahari juga udah dapat full ya. Nah, seperti ini. Kalau mau ditambah kayak yang di atas ya, nah, bisa di bawahnya dikasih pot. Ini kita siram dulu ya. Nah, ini seperti ini kita siram yang dari atas turun ke bawah airnya. Kalau mau nambah pot lagi satu, bisa pakai pot yang besar ya. Di bawahnya pot besar bisa dikasih 5 pohon. Jadi bisa sampai, kalau 3 tingkat bisa 9 pohon. Itu udah dengan dapat sinar matahari yang bagus ya. Bukan asal tanam ya, mungkin ini mau dikasih 10 pohon juga bisa, tapi kan tidak maksimal. Nah, kalau udah sekitar 2 bulan dia seperti ini. Nah, 2 bulan sudah berbuah dia. Ini 2 bulan setengah lah kira-kira dari penanaman awal. Nah, seperti itulah. Jadi perawatannya sangat gampang kalau seperti ini. Nah, itu juga sama sistemnya, itu bertingkat juga, yang di bawahnya peti, yang di atasnya di atasnya pot-pot. Cuman yang di atasnya udah saya pakai bibit, jadi dia tidak bisa berbuah maksimal. Nah, seperti ini akan merawat lebih gampang ya. Ya, sekian dulu videonya guys. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.